Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman pasti akan bertanya-tanya ya, alasan saya pada kehadiran saya di sini tuh mau ngapain? Ngapain Kak? Dan Nggak tahu. saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Kolbi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Sultan Monah Hasanuddin Banten. Nah, pada kehadiran saya di sini, saya sebagai perwakilan mahasiswa yang sedang melaksanakan observasi dan melakukan penelitian sebuah instrumen yang akan nantinya akan bermanfaat di kegiatan akademik dan pembelajaran kalian. Nah, pada hari ini saya sedang melaksanakan menyelenggarakan sebuah instrumen ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu angket ITP? Belum. Di sini saya akan jelaskan ya mengenai apa itu angket ITP. Nah, angket ITP atau Inventory Tugas Perkembangan adalah sebuah angket yang digunakan untuk mengetahui atau memahami tingkat perkembangan seseorang. Nah, biasanya angket ini digunakan pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, dari angket ITP ini bisa melihat tingkat perkembangan mulai dari aspek pribadi, aspek akademik, sosial, religius dan sebagainya. Dengan begitu, kami dan pihak konselor akan mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kalian, apakah sesuai dengan tingkat seusianya atau tingkat jenjangnya. Nah, tujuannya dari angket ini adalah memberikan suatu gambaran tingkat perkembangan kalian. Nah, perlu diingat juga bahwa nanti hasil data instrumen akan kami rahasiakan karena hanya untuk diperlukan di akademik saja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika angketnya jika datanya akan disebarkan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sekarang lanjut ke tahap tata cara atau tahap petunjuk cara pengisian angket ini. Di sini saya akan memberikan linknya di salah satu perwakilan kelas kalian yang akan nantinya dikirim di grup WhatsApp, di grup kelas kalian melalui WhatsApp. Ya. Nomor saya Pak. Oh iya, saya kirim ya. Iya. Baik, jika sudah menerima linknya, jangan diisi terlebih dahulu teman-teman. Tunggu saya menjelaskan petunjuknya. Baik, sekarang buka linknya. Di tampilan pertama itu ada petunjuk. Di sini kita lihat berikut ini 77 rumpun pernyataan, setiap rumpun terdiri 4 pernyataan. Jadi jumlah angket ITP ini memiliki 77 rumpun yang dimana setiap satu rumpun memiliki 4 pernyataan. Memang cukup banyak sekali ya teman-teman pemilihannya. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini kalian hanya memilih satu pernyataan aja dari 4 pernyataan. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, harus satu pernyataan yang dipilih. Nah, selanjutnya perlu diingat tidak ada jawaban salah atau benar. Jadi jangan khawatir jika jawabannya takut salah. Dan di sini juga dilihat ada kalian tolong isi jawaban isi dengan jujur karena ini menyangkut sama akademik, ini akan menyangkut untuk kegiatan akademik kalian juga. Jadi tolong jawab isi dengan jujur sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan pengalaman diri kalian. Jangan menyontek. Nah, di sini lihat mengisi nama, nomor absen dengan benar. Nah, kita scroll ke bawah, di situ ada email, nama, nomor absen dan jenis kelamin. Nah, untuk nama teman-teman jangan isi nama panggilan, tetapi
nama yang ada nama lengkap yang biasanya ada di absen. Ya. Dan untuk cara pengisiannya, kalian tinggal mengklik saja. Mari kita lihat nomor 1. Contohnya kalian memilih di jawaban A. Tinggal kalian pencet aja di lingkaran itu, otomatis jawaban kalian sudah terpilih. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, saya ingatkan kembali pengisian berdurasi 15 sampai 20 menit. Jadi tidak perlu terburu-buru ya teman-teman selama pengisiannya. Baik, dipersilakan kalian untuk mengisi angket. Baik, jika sudah, kalian sudah pada mengisi? Sudah. Kalian jangan lupa di paling kolom akhir di situ ada kolom yang bertulisan kirim. Jika kalian sudah selesai mengisinya, jangan lupa mengklik kolom tersebut supaya nanti jawabannya otomatis langsung tersimpan ya teman-teman. Baik, jika sudah selesai, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, partisipasinya, dan juga karena sudah meluangkan waktu teman-teman untuk mengisi angket ini. Saya harap kalian jawab dengan jujur supaya nanti hasilnya juga relevan sesuai dengan kondisi diri kalian masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke tahap pengolahan data. Nah, di sini saya mengolah data angket ITPK menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi ATP. Nah, penampilan luarnya seperti ini teman-teman. Mari kita lihat penampilan dalamnya. Nah, di sini ada nomor, ada kelas, ada NIS, nama, jenis kelamin, kata satu kedua, dan ada kolom setiap jawaban per rumpun. Nah, untuk cara mengolah datanya, tidak dengan cara kalian langsung mengisi datanya langsung dari aplikasinya, tetapi melalui aplikasi Excel terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah sesuaikan dengan template yang ada di aplikasi ATP. Di sini ada kelas, ada Nisan. Di sini Nisan saya menggunakan nomor absen ya teman-teman. Ada nama, ada jenis kelamin, K1, K2, dan jawaban setiap rumpun. Kolom jawaban setiap rumpun. Dan juga di sini di paling atas ada nama sekolah, kelas, kelompok, tulis aja IPS. Sesuaikan dengan di sini ya teman, ada kelas, kelompok, sekolah. Nah, kita save, klik save as, pilih folder. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, menggunakan jenis type Excel 97 2003 template supaya nanti bisa terbuka di aplikasinya. Ya, menggunakan ini ada di sini. Klik save. Karena sudah saya save filenya, jadi muncul peringatan seperti ini. Tinggal klik ya saja. Nah, mari kita buka aplikasi tadi, aplikasi ATP-nya. Nah, paling ujung ada tulisan file, klik saja, lalu klik import dari file ke Excel. Nah, di sini file yang sudah saya save tadi tidak muncul ya. Nah, untuk cara memunculkannya itu tinggal kalian ganti saja file of type-nya menjadi all files. Nah, di sini otomatis langsung muncul. Tinggal kalian cari saja file yang telah kalian save. Nah, klik open. Kita tunggu tidak sampai 5 menit kok teman-teman.
Nah, di sini langsung menyesuaikan dengan template aplikasi ya. Di sini sampai jumlahnya 77. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa penggunaan aplikasi ATP ini hanya bisa digunakan untuk tingkat jenjang SMA saja. Mengapa? Karena kan di ITP ini setiap jenjangnya itu memiliki jumlah rumpun berbeda. Nah, kalau SD, SMP itu hanya sampai 50 saja, dan sedangkan SMA sampai 77 rumpun. Nah, untuk aplikasi ATP ini hanya bisa mengolah data dengan jumlah 77 rumpun saja. Jadi aplikasi ini hanya digunakan untuk SMA ataupun perguruan tinggi bisa. Diusahakan jangan ada sampai kolom yang masih kosong. Baik, untuk pengolahan datanya, kalian tinggal mengklik eksekusi saja. Klik hitung skor peserta, otomatis datanya sudah keolah. Nah, jika kalian mengklik hitung skor peserta muncul sebuah peringatan, itu mungkin ada kesalahan di datanya. Nah, kita contoh ya di sini. Kita kosongkan kolom. Kita coba eksekusi hitung skor peserta. Nah, di sini muncul sebuah peringatan. Peringatan bahwa berisi kolom yang masih kosong harus diisi ya. Mari kita isi tadi. Kita eksekusi data lagi, hitung skor peserta. Nah, otomatis data yang juga akan langsung keluar. Nah, di aplikasi ATP ini kita bisa melihat dari data kelompok dan data individu. Nah, kita lihat di bawah data peserta itu ada analisis kelompok. Di analisis kelompok kita bisa mengetahui dari profil kelompok, distribusi frekuensi aspek, distribusi frekuensi konsistensi, 8 butir tertinggi, 8 butir terendah, dan juga di analisis individu juga bisa terlihat. Kita klik semua, tampilkan. Nah, di sini langsung tergambarkan grafiknya, teman-teman. Di analisis individu berisi ada profil individu, distribusi frekuensi nilai, 8 butir tertinggi, 8 butir terendah. Nah, jika kalian ingin melihat bentuk, jika kalian ingin print datanya, kalian tinggal klik saja di sini file, ada klik tulisan print, tinggal pilih saja mana data yang ingin kalian print. Soalnya contoh di analisis kelompok. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, tapi tidak bisa di save dengan bentuk PDF. Ya, mungkin langsung mencetak printnya. Mungkin langsung bisa mencetaknya saja atau SS saja, di screenshot saja. Tinggal close. Nah, selanjutnya kita ke tahap hasil interpretasi data SMA Darul Rahman ini. Nah, mari kita lihat melalui hasil pengolahan data menggunakan analisis tugas perkembangan atau ATP ini dapat diperoleh berbagai informasi mengenai profil kelompok, distribusi frekuensi aspek, konsistensi, serta 8 butir tertinggi dan terendah. Dan juga di profil individu kita dapat mengetahui ada profil individu, distribusi frekuensi nilai, serta 8 butir tertinggi dan terendah. Nah, mari kita lihat di hasil interpretasi kelompok. Yang pertama itu ada profil kelompok. Nah, di grafik hijau ini adalah rata-rata tingkat perkembangan per aspek. Nah, di sini grafik pertama itu landasan hidup religius, dan kedua aspek landasan perilaku etis dan seterusnya. Dan garis kuning ini adalah rata-rata TP aspek. Nah, diartikan bahwa jika grafik-grafik hijau ini melebihi garis kuning, itu bahwa aspek tersebut sudah di atas rata-rata, tingkat perkembangannya sudah memenuhi dan di atas rata-rata. Sedangkan untuk grafik yang masih di bawah garis kuning, itu diartikan bahwa aspek tersebut masih belum matang, masih harus ditingkatkan lagi. Nah, kita di sini di profil kelompok ini
Rata-rata konsistensinya 3.18, rata-rata TP-nya 5.90, simpangan baku dengan 0.26, koefisiensi variansi 6.55%, dan di profil kelompok juga bisa melihat tadi kan aspek mana saja yang sudah mencakupi di atas rata-rata. Di sini adalah landasan perilaku etis di batang kedua ini, dia sudah melebihi garis kuning ya. Di landasan perilaku etis berada di skor 6.132 yang dikategorikan TP6 atau individualitas. Lalu juga ada di aspek kematangan emosional, grafik 3 berada di skor 6.279, itu berada di kategori individualitas. Lalu juga dari aspek nomor 4 itu ada kematangan intelektual, berada di skor 5.985 di kategori seksama, dan di sini juga ada aspek yang masih belum di atas rata-rata. Di sini ada lihat yang pertama itu adalah landasan hidup religius. Landasan hidup religius berada di skor 5.721 di kategori seksama. Lalu juga ada aspek nomor 5 kesadaran tanggung jawab. Kesadaran tanggung jawab sini berada di skor 5.765, diartikan bahwa kategori seksama. Ini juga ada aspek nomor 679. 6 ada di aspek peran sosial sebagai wanita, aspek 7 ada di penerimaan diri dan pengembangan, dan aspek 9 wawasan persiapan karir. Dan selanjutnya juga ada distribusi frekuensi aspek. Nah, di sini saya tabelkan ya teman-teman. Nah, untuk bentuk data tabelnya seperti ini. Tinggal kalian klik saja, mau lihat aspek nomor berapa. Misalnya aspek nomor 7, penerimaan diri dan pengembangan. Nah, di sini penerimaan diri dan pengembangan berada di rata-rata 5.69, simpangan baku 0.61, koefisiensi variansinya 16,51%. Kita lihat dari hasil distribusi frekuensi aspek ditulis sebagai berikut. Jadi kan aspek nomor 7, ya aspek nomor 7 itu penerimaan diri dan pengembangannya siswa yang skornya di atas TP 5.69 berada ada 8 orang, sedangkan yang masih di bawah 5.9 berada ada berjumlah 9 orang. Kita lihat di aspek nomor 7 5.69, berarti di sini ya teman-teman. Yang sudah di atas ada, yang sudah di atas 569 itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Ada 10 orang. Dan yang masih di bawah itu, yang di bawah skor 5.69 ada 9, mohon maaf salah. Tadi yang di atas 5.69 itu ada 8 orang. Kita hitung dari sini. Ada 3, 1, 4, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang berada di atas rata-rata 569, dan ada 9 orang berada di bawah rata-rata 5.69. Di sini kita hitung 4, 6, 8, 9. Ada 9 orang yang masih di bawah rata-rata. Itu cara bacanya teman-teman. Nah, sini juga ada aspek persiapan diri dan pernikahan dan hidup berkeluarga. Siswa yang skornya di atas nilai TPS sebesar 5.67 ada 10 orang, dan sedangkan yang di bawah skor 5.67 ada 7 orang. Selanjutnya ada distribusi frekuensi konsistensi. Nah, dari bagian ini dari frekuensi konsistensi ini kita bisa melihat seberapa konsisten siswa menjawab angket tersebut. Kita lihat ada hasil distribusi frekuensi konsistensi kelas 3 IPS menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsistensi siswa dalam menjawab angket. Dari 17 peserta itu berada data sebagai berikut.
3 orang peserta berada di TP 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, 3 orang peserta berada di tingkat perkembangan 1. Nah, 7 orang peserta berada di tingkat perkembangan 2. 1 orang peserta berada di TP 3. 2 orang peserta berada di TP 4 dan 2 orang peserta di TP 6 dan 2 orang peserta lagi di TP 7. Yang diartikan bahwa mayoritas 7 orang atau 41,17% berada pada TP 2. Di TP 2 tahap perlindungan diri yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban mereka masih cenderung dipengaruhi oleh upaya menjaga keamanan dan diri atau menghindari resiko. Di sisi lain, sebagai kecil siswa sudah mulai menunjukkan konsistensi lebih tinggi. Itu berada di TP 6 dan TP 7. Oke, selanjutnya kita melihat aspek yang sudah di atas rata-rata yang sudah memenuhi tingkat perkembangannya. Nah, kita lihat ada kematangan intelektual di butir 10.1 TP 5.76. Jadi pada aspek ini berada pada tahap pertama yang mengindikasikan siswa mampu menghargai pendapat teman dengan tulus ikhlas. Nah, kita melihat butir 10.1 ini itu dengan cara di paling atas ada ya simbol buku, tinggal kalian klik saja. Jadi kita cari 10.1. Nah, dia klik saja 10.1 TP 5. Saya menghargai pendapat teman dengan tulus ikhlas. Tinggal kalian tulis saja di sini. Nah, itu cara interpretasi, cara mendeskripsikannya. Selanjutnya juga ada kematangan emosional berada di butir 3.1 TP 5.41 yang diartikan bahwa pada aspek ini berada di tahap seksama yang mengindikasikan siswa dapat menyatakan kekecewaan dengan cara yang tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya juga ada di 8 butir terendah. Nah, ini aspek-aspek yang harus ditingkatkan lagi teman-teman. Yang menjadi PR guru BK membuatkan suatu program supaya aspek ini meningkat di atas rata-rata. Nah, yang pertama itu ada peran sosial sebagai pria atau wanita berada di TP 3. 3 itu berada di TP konformistik, kategori konformistik, yang mengindikasikan bahwa siswa belum mampu memahami peran gender secara matang karena masih suka meniru tingkah laku ayah bayi laki dan ibu bayi perempuan. Hal itu juga ada kesadaran tanggung jawab, butir 5.2 TP 3.65. Tahap ini berada di tahap konformistik yang mengindikasikan siswa belum mampu berani mengungkapkan kekeliruan yang terjadi sehingga cenderung ragu dalam menyampaikan pendapat. Nah, lalu kita juga ke profil individu. Di sini kita lihat batang merah ini menunjukkan skor individu untuk setiap aspek. Titik hijau ini skor aspek kelompok. Garis kuning ini skor rata-rata kelompok. Garis biru skor rata-rata individu. Nah, ini grafiknya per aspek ya teman-teman. Jadi berdasarkan hasil grafik ini, Amli menunjukkan beberapa aspek yang relatif baik karena menunjukkan di atas rata-rata kelompok 5.898. Di aspek yang sudah memenuhi itu ada aspek landasan perilaku etis, berada di skor 6. Tingkat perkembangan individualitas, kematangan emosional dengan skor 7 yang merupakan nilai paling tertinggi ya, 7. Serta kematangan intelektual dengan skor 6 yang sudah di atas rata-rata pada tingkat individualitas. Dan itu juga kesadaran tanggung jawab dengan skor 6.25, kemudian perilaku ekonomis dengan skor 6.6
6,5 dan kematangan hubungan yang sebaya dengan skor 6. Dan juga ada aspek yang masih belum memenuhi. Nah, teman-teman, garis rata-rata kelompok ini kita lihat ya di landasan perilaku etis dia sudah melebihi garis kuning, garis biru. Itu darikan bahwa dia paling unggul di antara teman kelasnya gitu. Ya. Dan sebaliknya juga di grafik nomor 1 ini landasan hidup religius, dia aspek ini dia masih di bawah rata-rata, masih di bawah di antara keseluruhan teman kelasnya. Jadi yang perlu ditingkat lagi itu ada di aspek 1, aspek 7, aspek 9. Selanjutnya juga ada distribusi frekuensi nilai individu. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 15 butir yang mendapatkan skor 3, 16 butir mendapatkan skor 4, 13 butir mendapatkan skor 5, dan 22 butir mendapatkan skor 6. Sementara itu, pada skor 2 tidak terdapat butir yang peroleh nilai dengan rata-rata yang diperoleh adalah 4.64 dengan sifat baku sebesar 1.17 dan koefisien variansi mencapai 44.45. Lalu juga ini ada 8 butir tertinggi. Aspek yang sudah di atas rata-rata itu ada kematangan emosional, berarti tahapan individualitas yang mengidentifikasikan bahwa Amelia ini sudah mampu menerima kegagalan sebagai kenyataan hidup, sehingga menunjukkan kematangan dalam mengolah perasaan ketika menghadapi situasi sulit. Juga ada aspek nomor 4, kematangan intelektual. Aspek nomor 4 juga kematangan intelektual di butir 4.2 dengan TP atau kategori individualitas. Dan juga ada kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, berada di butir 5.3 dengan TP 6 kategori individualitas, yang menunjukkan bahwa Amelia sudah berusaha menghindari diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, menandakan tingkat kesadaran tanggung jawabnya tinggi dalam menjaga hubungan sosial. Nah, di sini juga ada 8 butir terendah individu. Dari sini juga kita bisa mengetahui aspek yang harus ditingkatkan lagi. Di situ ada aspek penerimaan diri dan pengembangannya, berada di butir 7.6 dengan TP3 konformistik, yang mengidentifikasikan bahwa Amelia ini belum sepenuhnya mampu menerima diri apa adanya, sehingga masih menyesuaikan diri berdasarkan pandangan orang lain. Lalu juga ada aspek nomor 3, kematangan emosional, butir 3.2 dengan TP3, yaitu kategori konformistik, yang mengidentifikasikan bahwa Amelia ini masih kesulitan memahami perasaan orang lain secara mendalam, sehingga cenderung menyesuaikan diri pada pemahaman umum di sekitarnya. Ya, oke, selanjutnya kita ke bagian action plan. Nah, action plan dibuat atau rencana kegiatan ini dibuat itu dari aspek-aspek terendah tadi, yang akan nantinya kita akan membuat suatu program supaya aspek yang terendah tadi itu akan meningkat, akan di atas rata-rata gitu. Itu harapannya. Nah, di sini saya membuatkan action plan di bidang pribadi dengan tujuan peserta didik mampu menerima keterbatasan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan strategi layanan bimbingan kelompok, dengan menggunakan materi mengenal diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki, menggunakan metode diskusi dan refleksi diri, media PowerPoint lembar refleksi, dan menggunakan evaluasi penilaian layanan. Dan di sini juga ada tujuan layanan peserta didik mampu menerima diri secara utuh dan positif, menggunakan metode diskusi dan teknik self management. Dan di sini juga ada tujuannya peserta didik mampu memahami perasaan orang lain dan mengendalikan emosinya, menggunakan metode diskusi dan bermain peran atau role play. Ini juga ada peserta didik mampu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi, menggunakan
metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan refleksi diri. Satu juga di bidang sosial dengan tujuan peserta didik mampu memahami peran sosial sesuai gender dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, kelompok, dan sosiodrama. Ada juga tujuannya peserta didik mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengemukakan pendapat dengan berani dan asertif dengan metode diskusi bermain peran atau role play. Di juga ada peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan sifat laki-laki dan perempuan secara menyeluruh menggunakan metode ekspositori, diskusi, dan tanya jawab. Nah, di bidang belajar juga di sini menggunakan tujuan layanan, peserta didik mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan belajar dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan di bidang karir dengan tujuan peserta didik mampu merencanakan karir dan pendidikan lanjutan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, setelah membuat action point tadi, dilanjutkan dengan membuat program semesteran yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada di bagian persiapan itu ada program pembagian tugas dan guru bimbing konseling atau konselor dengan tujuan menentukan pembagian tanggung jawab guru BK sesuai bidang layanan agar pelaksanaan program efektif dan terarah. Dan selanjutnya juga ada asesmen kebutuhan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai dasar penyusunan program guru BK. Nah, selanjutnya juga ada menyusun program bimbingan dan konseling dengan tujuan layanan menyusun rencana kegiatan layanan BK selama 1 semester agar terarah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dan selanjutnya juga ada konsultasi program bimbingan dan konseling dengan tujuan mendiskusikan dan mengonsultasikan ke program BK dengan pihak berwajib seperti kepala sekolah, kali kelas untuk keselarasan pelaksanaan. Nah, ada juga penggandaan sarana dan prasarana. Di sini juga saya menggunakan program di layanan dasarnya itu ada bimbingan klasikal, ada 3 yang menggunakan bimbingan klasikal. Yang pertama dengan tujuan peserta didik mampu memahami peran sosial sesuai gender dan tanpa stereotip. Yang kedua juga dengan tujuan peserta didik dapat mengidentifikasikan peran dan sifat laki-laki dan perempuan secara menyeluruh yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti. Dan di sini juga ada peserta didik mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan akan diselenggarakan di bulan Agustus nanti. Dan di sini juga ada menggunakan bimbingan kelompok, program bimbingan kelompok. Yang pertama itu dengan tujuan peserta didik mampu menerima keterbatasan diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya yang akan dilaksanakan nanti di bulan September. Dan kedua juga ada tujuan peserta didik mampu menerima diri secara utuh yang akan dilaksanakan juga di bulan September. Ya, dan selanjutnya juga ada di program di bagian penguasaan konten dengan tujuan peserta didik mampu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi yang akan dilaksanakan nanti di bulan Desember. Dan di sini untuk dukungan sistemnya juga menggunakan melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dengan tujuan memahami kondisi siswa secara menyeluruh dengan menindaklanjuti hasil asesmen. Selanjutnya juga ada membuat evaluasi dengan tujuan mengevaluasi efektif kegiatan layanan BK untuk perbaikan di semester berikutnya. Juga ada kegiatan tambahan seperti kegiatan tambahan guru dan konseling atau konselor dengan tujuan meningkatkan keterlibatan guru BK dalam kegiatan sekolah dan pembinaan karakter siswa. Dan setelah itu juga ada jadwal kegiatan programnya. Nah, penampilannya seperti ini. Nah, contohnya di bagian persiapan melakukan asesmen kebutuhan itu dilaksanakan pada bulan Juli di minggu ketiga. Bagi yang mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komite sekolah itu dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Dan selanjutnya juga menetapkan dasar perencanaan layanan di minggu keempat pada bulan Juli. Selanjutnya juga di layanan dasar ini bimbingan klasikal juga dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus, minggu kedua di bulan Agustus, minggu keempat di bulan Agustus.
dan juga ada di minggu pertama di bulan Desember. Dan juga nanti ada bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan September, minggu keempat di bulan September, minggu pertama di bulan Oktober, dan minggu pertama di bulan Oktober, minggu keempat di bulan Oktober, minggu pertama minggu kedua di bulan November. Dan untuk akuntabilitas, evaluasi proses biasanya dilaksanakan pada minggu akhir pada bulan minggu akhir setiap bulan. Contohnya di Agustus di minggu keempat dilakukan evaluasi proses hasil, supervisi dan pembuatan laporan. Dan sama saja di bulan September juga dilaksanakan seperti itu. Nah, setelah kita buat tadi programnya, action plan-nya, kita membuat RPL, teman-teman. Nah, RPL ini menyesuaikan dengan program yang telah kita buat tadi ya. Contohnya di sini ada yang bimbingan kompleks, bimbingan klasikal ada 3. Berarti kita buat RPL bimbingan klasikal 3. Di sini bimbingan kelompok ada 5. Jadi kita buat RPL bimbingan kelompok 5 RPL kita buat RPL bimbingan kelompok, dan selanjutnya juga sama saja. Mari kita lihat di RPL pertama, bimbingan kelompok. Nah, di sini saya menggunakan komponen layanan dasar di bidang layanan pribadi, menggunakan fungsi layanan pemahaman dan pengembangan diri. Dan tujuan untuk peserta didik mampu menerima kecerdasan diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan topik mengenal diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan refleksi diri. Nah, untuk pertama tahap pembentuknya itu diawali dengan menyampaikan tujuan kegiatan, menjelaskan cara dan asas-asas kegiatan bersama bimbingan kelompok, dan juga guru BK akan menjelaskan angka-angka kegiatan diskusi yang akan nanti dilaksanakan pada kegiatannya. Dan juga ada tahap peralihan nih. Tahap peralihan ini juga pada tahap ini guru BK juga menanyakan kesiapan kelompok dalam melaksanakan tugas. Dan selanjutnya juga ke tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama proses kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknis tertentu. Di sini ada dilaksanakan guru BK menanyakan PowerPoint, mengenal diri dan potensi yang dimiliki. Lalu juga guru BK menguraikan tahapan kegiatan refleksi diri untuk mencapai tujuan layanan. Lalu juga di bagian kedua, guru BK juga mengajukan pertanyaan seperti apa yang kamu rasakan saat mengenali kelebihan dan kekurangan dirimu. Peserta didik juga menjelaskan pengalaman dan perasaannya selama mengikuti kegiatan. Guru BK juga memvalidasi kesimpulan hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap sikap positif yang muncul dari refleksi siswa tersebut. Nah, di tahap penyimpulan, guru BK bersama peserta didik menyimpulkan seluruh hasil kegiatan bimbingan kelompok tadi. Dan juga di tahap penutup, guru BK juga merencanakan tindak lanjut dan menutup kegiatan dengan doa bersama. Dan selanjutnya dievaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses ini dilakukan oleh guru BK untuk melihat proses yang terjadi selama kegiatan bimbingan kelompok tadi. Contohnya, guru BK mengamati keaktifan peserta didik dalam mengikuti diskusi dan kegiatan tadi. Nah, di evaluasi hasil juga, ini evaluasi setelah mengikuti bimbingan kelompok tadi. Contohnya seperti peserta didik dapat mampu mengidentifikasikan kelebihan, kekurangan, serta potensi yang dimilikinya. Dan selanjutnya juga ada RPL kedua, RPL ketiga, dan RPL selanjutnya. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya tadi terkait pengolahan data, interpretasi, action plan, program, sampai dengan RPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.